Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, terima kasih atas kunjungannya di hidroponik Syarah Farm. Ini namanya hidroponik Syarah Farm. Ini hidroponik ini berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu hidroponik. Saya jelaskan tentang teori dulu. Nanti baru kakak sedikit akan memberikan praktek. Apa tuh hidroponik? Hidroponik penjelasan lebih anunya itu tanaman yang ditanam di air. Gitu ya, tanaman yang ditanam di air. Medianya itu adalah air sama rock wool dan benih bibit. Bibit rock wool seperti ini ya. Ini namanya rock wool. Rock wool ini adalah semacam gabus. Ini media rock wool ini berasal dari batu yang dipanaskan. Batu yang dipanaskan menjadi seperti ini. Ini bukan busa yang tempat adik-adik di rumah kayak di sofa itu, bukan. Ini rock wool khusus. Ya. Terus yang kedua adalah medianya adalah bibit. Ini bibit ya. Bibit ini bisa adik-adik bisa beli di toko pertanian. Ini ada bibit pakcoy, terus ada bibit selada. Ya, ini bibit namanya. Di sini di hidroponik Syarah Farm ini ada dua sistem ya. Sistem DFT sama sistem NFT. Kalau ini namanya sistem NFT. Apa itu bedanya sistem DFT sama NFT? Kalau sistem NFT itu, ini airnya mengalir. Mengalir tanpa ada genangan air. Ketika ini pompanya itu dimatikan, ini akan mati. Airnya tidak akan mengalir. Gitu. Dan sistem ini lebih bagus dari sistem DFT. Akhirnya pertumbuhannya lebih cepat. Sama dengan sistem DFT. Nanti kalau yang DFT nanti kita kunjung di kebun sebelah. Itu ya. Kelebihannya ini lebih cepat dari proses pertumbuhannya daripada DFT. Kalau NFT kekurangannya adalah ketika listrik mati. Ini kan hidroponik menggunakan pompa ya, pompa air. Kalau listriknya mati sampai 1 hari, ini akan mati. Tanamannya akan mati, layu. Ya, kalau tanpa ada listrik, karena ini menggunakan listrik. Kalau sistem DFT nanti itu ada genangan air sejajar antara sudut sini sama sudut sana, sudut kanan kiri itu sejajar. Artinya nanti ada genangan air, gitu ya. Ada genangan air, akan tetapi ketika listrik mati, di sistem itu akan masih menyimpan air. Itu listrik 1 hari 2 hari mati tidak ada masalah, masih ada menyimpan air. Akan tetapi kekurangannya ini lebih pertumbuhannya lebih bagus dari sistem NFT. Dari sistem 2 ini akan ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya, nanti ini kakak sudah menyemai ini ya. Ini usia 3 hari. Ini usia 3 hari. Ini ya, usia 3 hari. Terus kalau yang ini sudah usia 1 minggu. Ini sudah siap pindah tanam. Dari nanti kita dari rock wool itu kita buat seperti ini ya. Terus nanti bibitnya masukkan ke sini, ke media ini, media rock wool satu persatu. Setelah itu baru kita diamkan selama 1 malam. Contohnya kita sekarang semai sekarang ya. Semai itu kita tanam di ini hari ini ya. Pagi ini kita semai. Kita taruh di tempat gelap dulu, di bawah kasur, di bawah kursi ya, atau ditutupi sama plastik hitam. Gunanya apa? Untuk penguapan biar benih itu tumbuh. Artinya
dihindari dari sinar matahari dulu. Dari kita semai, kita taruh dulu di tempat gelap. Besoknya paginya baru dikenalkan ke sinar matahari. Itu ya. Ini dikenalkan sama sinar matahari berlangsung sekitar 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu. Ini umur 2 hari, ini umur 1 minggu. Ini ya. Nanti setelah ditaruh di sinar matahari, taruh di situ, katakanlah seperti itu, disiram setiap pagi, disemprot pakai alat penyemprot itu, paginya, sorenya disemprot, yang penting jangan kering. Nanti setiap hari seperti itu, baru 1 minggu dipindah ke sini. Ini dipindah ke sini, ya dia, ini tanpa menggunakan tanah, hanya menggunakan air, medianya air, rock wool sama bibit tanaman, benih, ya. Nah, terus cara untuk mengukur, ini ada 2 alat mengukur kadar kadar nutrisi di dalam air, karena tanaman hidroponik sistem ini menggunakan sistem air, ya. Ini nanti ada 2 alat untuk mengontrolnya. Ini namanya alat TDS. TDS itu apa? Ini adalah untuk mengecek kadar nutrisi di dalam air. Ini ya, ini nanti dihidupkan, nanti kita cek berapa kadar nutrisi di dalam air ini. Minimal ini kalau sudah tanaman seperti ini, kadar nutrisinya itu antara 1.200 sampai 1.500. Kalau sudah tanaman sudah besar seperti ini. Kalau tanaman yang baru disemai, dipindah tanam, itu rentannya di sekitar 700 sampai 1.000 ppm. Ini namanya alat TDS. Ya. Terus yang ini alatnya namanya pH meter. Ini pH meter, ini kegunaannya adalah untuk mengecek asam, kandungan asam di dalam air. Ini kan ada air di sini ya, nutrisinya. Kita cek di sini berapa kandungan asamnya untuk ini. Ya. Itu rentannya sekitar 3 sampai 4. Ya, pH. Saya cek dulu ya ini. Ini berapa pH-nya? Ini pH-nya sekitar 5 sampai 7. pH-nya. Ini 10 ini ya. Ya. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Ya, silakan adik. Sayuran yang ditanam itu apa aja? Sayuran ditanamnya kalau di sini saya nanam selada sama pakcoy. Di sini karena ya pakcoy. Ini namanya pakcoy. Ya, yang ini namanya pakcoy. Sawi ya, umumnya sawi daging. Ya, pada umumnya kalau adik-adik beli di pasar itu namanya sawi daging ya. Kalau di sini namanya pakcoy, kata lainnya pakcoy ya. Terus di sini ini selada. Ini selada. Ini selada. Ya, selada air. Ya. Ini umur sekitar 15 hari ini. Umur 15 hari. Ya, 1 minggu lebih. Cepet tuh. Nggak ada umur. Ya. Ini ya rentan waktu bisa panen itu umur sampai 30 sampai 40 hari baru bisa dipanen. Kalau ini sudah siap panen. Ini sudah umur hampir 40. Wah. 40 hari. Ada pertanyaan lain? Saya siapa? Supaya tumbuh subur gimana caranya? Gini ya. Kalau caranya tumbuh subur, kalau di hidroponik ini namanya fleksibel. Artinya kita hanya mengecek kadar nutrisinya itu aja. Kadar nutrisi di dalam air itu berapa. Hanya itu aja yang dicek. Kalau pamannya kayak kita membuat teh ya. Teh. Kita membuat teh. Kalau umpamanya kita membuat teh, kita tuang gula ya. Gula. Umpamanya kita kurang manis. Berarti kita tambah
Gula. Ya. Umpamanya terlalu manis, berarti tambah apa? Garam. Hah? Garam. Kok garam? Air. Air gitu. Sama halnya seperti itu di hidroponik ini. Jadi kalau ditanam konvensional, kita harus menjaga kadar kadar tanahnya, kita harus mencangkul kan gitu ya. Kalau ini sistem hidroponik ini fleksibel, ya, tidak harus kotor kan gitu. Petani tidak harus kotor. Ini contohnya seperti ini. Ini bisa setiap hari kita cek seperti ini, tidak harus kotor, gitu ya. Kalau di sistem hidroponik seperti itu, hanya menjaga kadar nutrisinya saja. Ketika panen, ininya kotor, baru kita bersihkan ya. Baru itu kita sterilkan, baru kita tanam lagi. Itu. Ada pertanyaan lagi? Rokulnya itu dapat dari mana? Kalau rokul, adik-adik bisa beli di toko pertanian. Cuma kalau di sini kayaknya belum familiar, belum terbiasa. Ya, ini rokul namanya. Ini yang ditanyakan, rokul beli di mana? Ini kalau kakak beli di toko online. Ya, toko online di Shopee ada, Tokopedia ada, di Lazada ada. Kalau di sini karena belum ada biasa tanaman seperti ini, jadi toko-toko banyak yang belum menyediakan. Gitu ya. Kalau adik-adik bisa menghubungi saya untuk kakak bantu untuk kalau emang mau berhidroponik, kakak bantu untuk pesannya, gitu ya. Ada lagi? Rokul itu gak sama kayak tanah. Ya. Pertanyaannya rokul apa sama kayak tanah? Jawabannya rokul dengan tanah beda. Kalau rokul ini terbuat dari tanah yang dipadatkan, ya. Terbuat dari batu yang dipadatkan. Seperti ini. Beda dengan tanah. Ya. Ini rokul namanya kayak busa, ya. Ini kayak busa. Kayak spon. Cuma beda dengan spon. Ya, ada lagi? Kalau ditanam di tanah nggak bisa, Pak. Oke. Bisa enggak tanaman ini ditanam di tanah? Jawabannya bisa. Contohnya ini ya, sawi daging ini bisa ditanam di tanah. Oh. Kita buat kalau adik-adik paman pekarangannya hanya mau nanam di depan rumah ya pekarangan, adik-adik hanya beli polybag, bisa ditanam di tanah. Jawabannya bisa. Ya. Pak, ada lagi? kenapa ini kok mengkerut? Yang lainnya kan nggak mengkerut. Oke, pertanyaan yang bagus. Dari adik ini memperhatikan antara tanaman yang bagus dengan yang tanaman yang tidak, gitu ya. Kenapa ini ada yang bagus, ada yang tidak? Kalau ini tanamannya ini seperti ini sisa kemarin, ini kan sudah panen, ini sisa dari kemarin. Ini usianya beda dengan ini. Ini sebetulnya ini sudah siap, sudah panen, bahkan lebih dari usianya. Kenapa kakak panen? Karena kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena kemarin ini kakak tidak ngecek kandungan, waktu itu tidak ngecek kandungan nutrisinya. Ini kelebihan kandungan nutrisi. Jadi kayak terbakar. Itu ya. Jadi nanti kalau mau berhidroponik, ya usahakan kita kontrol. Walaupun tidak setiap hari, berjenjang, umpamanya sehari 2 hari sekali kita dicek rutin, ya kandungannya berapa. Itu rentan kalau usia sudah remaja itu antara 1.200 sampai 1.500, ya. Ini kemarin ini terlalu tinggi. Kandungan nutrisinya itu sekitar 2.000 lebih. Jadi terbakar. Ini terbakar, rusak. Itu ya. Kalau panen itu berapa hari, Pak? Oke. Baik. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Berapa hari kita usia panennya? Ini sudah saya jelaskan tadi.
di hidroponik ini contohnya kayak sawi daging ini atau pakcoy sama selada ini kita panen sekitar 35 sampai 40 hari. HST setelah semai, HSS setelah semai. Kita semai, ya, kita semai, ya, kita semai. Ini di sini umur 1 minggu, baru kita pindah ke sini ya, 1 minggu. Ini 1 minggu kita berarti sekitar 40, berarti sekitar 30 hari baru bisa panen. Ya, 30 hari tambah ini 1 minggu, berarti 37 hari. Antara 35 sampai 40 itu sudah bisa panen. Iya. Bukunya gue baik ke pai Oh, ayo, ayo.